Jadi ada sahabat itu unik, namanya tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang dunia peluru, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Ini Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyaklah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Zofir kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi, tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi ini Islam dia di sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dia orang sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersama Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku wis sing itu dulu. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, ndek dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim. Dadi sekurane kuno menawa sowan kiai sowan Nabi lho ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane wae lho kan dalam itu. Ya mulane nek muni ngono kowe bar kok bar ngaji sik go kitab, masuk iku libat. Takoki blojo iku gak apa-apa, iku koyo Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit digopo iku tuku roti, ngarapkan roti. Ngene iku tuku pecel, gudangan ora roti mungkin. Iku tuku roti. Ana sak dirham. Ora cukup. Ngene, tak tukone tepung ae mbok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, wis gak penting, yang penting Allah Karim. Barang tuku dia ku wali, Abu Muslim wali wis. Ape tuku roti wedhus sak dirham ketemu pengemis dijaluk. Ora dikei. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya gak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo udah sat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko ning toko tidak wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh sekunane kuna. Dari situ ketemu. Akhirnya jaga kok nanti ketemu nek perikantane pangeran kon ngekeki dikakno. Sudah cerita akhirnya gak sudah belajar waktu. Sangking lebih gede gua akhirnya kantongnya diisi pasir mulai. Toko meja Melayu. Ya no, wali Melayu ku ya. Mana kena sering delek terus no, terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda esuk tok. Semua pengalaman iki. Jam piro ngene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong marat-marat tukaran yo anake akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Dan kaget. Padahal dia lewat wedi nembok. Uji nyali yo. Timbang ning iki sangit ndi sangar ndi. Sangiran ya. Ora sing iku lho tunggu outbound itu. Sarangan lho. Uji nyali tenan mulai. Wis diamuklah sementing wis bengi lah. Oh siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Dia mulai ternyata roti wae gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Loh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sing mbok tuku. Semenjak itu dia ada sadar tak wali lho. Jadi nak kowe kepen dadi wali ya gue mau. Jadi konfirmasi.
Nah kamu lho kok iso pasti. Nangis si pasir kok nomor muntilan akeh. Melawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti nadekne wali bisa di sak karo. Saya ngira terlambat aduh yo. Lha ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Orang kula nu syukur dia bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kabudut e guyon. Bapak nu HP kabudut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya dunia sing dunia sing ngurusi pangeran, aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana. Asaku husnul khotimah ya sewante. Namun nggih ngoten, namun niku badhe kabudut niku teng sareng seneng banget. Seneng badhe haji. Gitu. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Cuma datangnya aku, yes mati di Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus, Putra Barbebamu. Dawe beliau, bab dua ini nak aku teko balenon nah, aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak bambai kabulut dina Selasa. Yang saya kenang itu guyon beliau gini. Guyon itu apik kabeh. Aku nak mati Selasa berarti aku ulama. Biasanya ulama itu mati Selasa. Aku Selasa Setu padha ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa ora ono pengaruhe. Maksudnya ini berkatan ulama, seneng kamu kok mada-mada barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alimku, cuma beliau orang ngendikan, maksudnya orang ngendikan status. Aku nak rano Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tak punya kabeh. Iya. Jadi artinya gini, betapa husnudzon bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali. Aku mau mati, nak gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong itu moderani mati. Malah nak mati menyakang jam 11 malah toko-toko, "Woi Jumatan mati bareng kok." Jadi semua nggak jelas sih kalau gue ini enak malah mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti ilmiah karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Itu Mbah Mun termasuk Mbah Bele Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluarganya Mbah Mun kadang-kadang Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun betul Jumat. Nak kula ora milih dina gara-gara apa? Apa anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet to, gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu katanya, bapak kabundut itu tertib beli beras dulu buahnya, terus marani kula teng Jogja kan boyong. Sejak 1 bulan atau 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni Dahlan pamit nang kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran kok wertek. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula geni sakniki tanah sing bebas sifat. Saya sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakok tangga-tangga ndamel napa iki? Ya nomah gak. Omah sing kula geni watu pondasi ini cek tumbasane bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku kesifat. Ini pamit ya. Ya rileks santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kok kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren loh. Ini cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas loh. Maksudnya zaman ning donya ra tertib kok kegawa nganti mati ku cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut itu
kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Kayak nadi jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Iya Kak, tak pikir apa kafan tidak terus subuh. Bersubuh terus wiridan itu lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan menulis subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila multika wa ila jarika mun gusti kula mun ridho balik teng jenengan ridho terus kabundut. Jadi jadi ora gak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabundut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak kaya Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa semedun misalnya tetep wali terus semedun. Nah, kan wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne lho ya, suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudute ning tos-tos iku nderek Iran saniki. Apa coba arani Imam Ghazali mboten riyen dhisik ahli sunnah itu. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kabudute Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat gitu. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan dia, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A, si B, itu wali-wali kutub, orang ini. Wah dia mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenang, wahai Imam Ghazali setelah lucunya tekani pas bersiap disolati, bertikafani disolati mereka datang. Mereka cari bareng teko. Lah dinan kok metu. Tung dino wingi pamit aku wong itu. Repot wali-wali kacau. Kacau terus. Orang gue ayo coba. Yakin apa niru? Apa isi tadi? Kau iso ngono, ora ngarah sebenarnya serang arah. Jadi ya santai. Pemenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mas Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Malaikat konten-tenan, ora kaji Nabi gak gondang tapi. Jadi kaji Nabi gak mundur itu Israel ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Oh, gue malaikat Israel konten-tenan ra gelem semangat. Jupuk gue semangat malah. Males. Nek dosa ngrameni jupuk bar semua. Aja Nabi banget tertib, banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau mendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik An-Nisa al-ummati as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah menangis, senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel itu siapa, abah itu Israel, menangis Fatimah. Jadi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu arah putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqonbi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang Bang. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu ada yang mati. Bocah anak rawali repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya guyu seneng itu. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah. Asarro merahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wafat macam-macam, Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sehingga beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu
Maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan itu sampai 2 kali 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib dan zuriyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min wa hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab, apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan, apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asy'adili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2, nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, radhi mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampai ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab. Nabi senang ngaji, senang ilmu, dia senang ilmu. Tapi rasa bayangno ketua wali itu anggota, mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni ini sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti semua tentu Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu diriwayat. Abbas sarwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, nggih. Aisyah istri Fatimah. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini, makanya ngendikan ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya, mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak menghentikan tentang apa? Suksesi cara bahasa sana ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, al-a'la sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas, mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqal a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan, jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahli Badrin, summa ahli, kan ada urutannya. Summa ahlu Badrin, ahlu Uhdin, ahlu Bi'ati Ridwani. Kemana? Oh, rasa kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Semua manusia itu. Jadi urutannya berempat itu kan masih ada. Ayo, apal ayo. Ada Rasulullah sebab Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali. Ini siapa ya? Terusannya yo. Ahlu Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, seguri-guri kue-kue barang itu. Sebenarnya dilebok-lebok sebenarnya itu. Gak iso dipaksa-paksa. Wong nak eleng hubungannya mbek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamalah Allah mbek kita memberi nikmat. Itu mesti ya tawallatu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawe Nawawi wal istighfar bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali di sini? Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone itu. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kalau wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kalau teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal beliau tidak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu, di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang dunia peluru, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Dan ini Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyaklah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi, tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rung sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku wis sing itu ada wong itu. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, ndek dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim. Dadi sekurane kuno. Menawa sowan kiai sowan Nabi lho ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane ora lunga iku. Lho kan lho niku. Ya mulane nek muni ngono kowe bar kok bar ngaji sik go kitab, masuk iku libat. Takoki blojo iku gak apa-apa, iku koyo Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo iku tuku roti. Ngarep kan roti. Terus ngene iku tuku pecel, Bu. Gudangan ora ora mungkin. Iku tuku roti. Ana sak dirham. Iku ora cukup. Ngene, tak tukokne tepung ae mbok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, wis gak penting, yang penting Allah Karim. Barang tuku dia ku wali, Abu Muslim wali wis. Apa tuku roti wedhe sak dirham ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Jadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo dahsyat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko ning toko pindah wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mesti dhisik ya agak sekunane kuno. Dari situ ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu nek peringatane pangeran kon ngekeki dikakno. Sing cerita akhirnya gak sudah blojo kok. Sanjung wedi ndek-ndek akhirnya kantonge diisi pasir. Diisi pasir mulai
Joko Mejo Melayu. Yo no, wali Melayu ku yo. Mana kena sering delik terus no, terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok kan. Pengalaman itu. Jam piro ngene ngamuk? Esok nanti jam berapa? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong marat-marat tukaran yo anake akeh berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Jadi kaget. Padahal dia wis wedi nek, Bos. Uji nyali yo. Timbang ning ndi langit ndi sangar ndi. Sangiran ya. Ora sing iku lho sing dienggo outbound itu. Carangan lho. Iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan. Ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Dia mulai ternyata roti wadah gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tubuhnya kualitas A. Loh kok iso mangan roti? Ya mau tepung sih buat tuku. Semenjak itu dia ada sadar tak wali loh. Nah, jadi kan. Jadi nak kowe kepen dadi wali ya gue mau. Jadi kok sih pasti nah dari ngamuke lho kok iso pasti. Nangis si pasir kok ono moro muntilan akeh. Melawa Abu Muslim ya getun. Kok misine mau sak kresek. Ngerti nadekne wali bisa di sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lha ngerti nak wali lah lha apa mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono.